Pemirsa, jumlah korban yang diduga dilecehkan oleh penyandang disabilitas IWAS bertambah. Total wanita yang sudah melapor polisi dan telah mengadukan diri sebagai korban ke Komisi Disabilitas Daerah kini berjumlah 13 orang. Korban yang sudah melapor ke polisi ada 3 orang, sementara sisanya mengadu ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Ketua KDD Jumadi mengatakan dari 10 orang yang melapor ke Komisi Disabilitas, beberapa diantaranya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian. Meski sudah mengadu ke KDD, para korban belum berani untuk menyampaikan secara terbuka kejadian yang mereka alami. Agak kaget juga kenapa kemudian malah dengan Agus membuat komentar-komentar yang merasa dirinya menjadi korban, kok malah yang terjadi banyak orang yang melaporkan perbuatan si Agus terhadap dirinya yang merasa menjadi korban dari si Agus. Nah, ini yang menjadi perhatian juga dari kami. Dan pemirsa, kita telah terhubung atau telah bersama dengan Andre Saputra yang merupakan pendamping dari salah satu korban dalam kasus yang menjadikan Iwayan Agus Suwartama sebagai tersangka. Selamat siang, Mas Andre. Siang, Mas. Ya. Baik. Mas Andre, ini bisa diceritakan, ini sebenarnya Mas Andre ini merupakan perwakilan dari salah satu korban dan saat kejadian tersebut seperti apa? Tanggal berapa melapor, Mas? Baik. Untuk kronologi gambaran secara umum, Mas, itu bahwa terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 dan sekaligus untuk pelapor melaporkan ke Polda NTB itu di tanggal 7 Oktober tahun 2024. Langsung ke Polda NTB, begitu. Kemudian untuk kronologi singkatnya atau gambaran umumnya, yang dimana itu terjadi pada pukul 8, korban datang ke Taman Udayana pukul 8 pagi, yang dimana bertujuan untuk membuat sebuah video untuk diekspos ke media sosial korban. Tiba-tiba sekitar beberapa menit kemudian pelaku menghampiri. Jadi antara korban dengan pelaku belum atau tidak saling mengenal sebelumnya. Karena pelaku tiba-tiba menghampiri korban, kemudian berkenalan, dan korban diminta untuk menghadap ke arah utara, yang dimana di arah utara itu ada seorang muda-mudi sedang melakukan tindakan seksualitas. Nah, oleh karena itu, setelah korban melihat hal yang di arah utara tadi, maka seketika itu korban menangis karena mengingat masa lalunya. Nah, pada saat itu pelaku ini atau tersangka ini mengambil simpatisan ke korban atau bahwa mendukung atau menenangkan si korban gitu, pelaku ini. Kemudian dengan cara membawa atau mengajak si korban ke arah belakang teras Udayana. Di dalam perjalanan mereka ke teras Udayana, pelaku menenangkan, kemudian menanyakan dan menduga-duga bahwa benar yang terjadi, apa yang dilihat di arah utara itu adalah masalah pernah terjadi di masa lalu korban. Pelaku terus menduga-duga hal itu. Kemudian sehingga korban berpikir, kenapa kok pelaku atau tersangka ini bisa tahu dengan masa lalu saya? Kayak gitu. Dengan spontan korban mengatakan mengiyakan masa lalunya gitu. Kemudian langsung sampai ke teras Udayana. Disitulah pelaku atau tersangka ini melakukan ancaman dan intimidasi, yang dimana pelaku mengatakan bahwa kamu terikat dengan saya, oleh karena itu kamu tidak bisa kemana-mana. Begitu dibilang pelaku. Kemudian karena saya sudah mengetahui masa lalumu dan background dan latar belakang keluargamu, jadi karena kamu sudah terikat dengan saya tadi, kamu memiliki dosa masa lalu, oleh karena itu kamu harus disucikan dan mandi wajib bersama saya. Kemudian korban mengatakan, kenapa saya harus bertaubat dengan kamu sedangkan saya bisa bertaubat sendiri. Sedangkan pada saat itu dari pernyataan keterangan korban sedang berpuasa, sehingga korban mengatakan hal demikian kepada pelaku. Nah, kemudian
karena pelaku tadi mengintimidasi, melaporkan aib-aib atau dosa-dosa korban kepada orang tua korban, kemudian korban merasa takut dan merasa terancam psikisnya di sana. Kemudian pelaku mengatakan seperti tadi, karena kamu sudah terikat dengan saya, oleh karena itu kamu tidak bisa kemana-mana, jadi harus ikut dengan saya, kayak gitu. Oleh karena itu dengan ketakutan tadi, dengan intimidasi dilakukan oleh pelaku tadi, kemudian pelaku mengajak ke sebuah penginapan, yang singkat cerita sampailah ke homestay. Memang betul si korban korban dan pelaku menggunakan motor korban, dan korban yang menggonceng si pelaku ke tempat penginapan, itu memang betul. Kemudian sampai ke homestay, korban membayar uang 50.000 diminta oleh pelaku. Itu pun korban menolak, tapi pelaku dan tersangka ini tetap melakukan atau masih melakukan ancaman dan intimidasi yang sama sebelumnya di teras Udayana. Sehingga korban merasa takut lagi gitu, psikisnya down, kemudian melakukan pembayaran 50.000. Kemudian singkat cerita masuk ke kamar nomor 6 di penginapan itu. Kemudian siapa yang buka pintu, siapa yang menutup pintu kemudian, yaitu pelaku. Apa yang digunakan pelaku untuk menutup pintu itu adalah menggunakan mulut dan bibirnya, mulut dan giginya gitu, untuk membuka pintu dan menutup, kemudian masuk ke kamar. Di situ ada gestur menolak si korban, dan mempertanyakan kenapa saya harus dibawa ke tempat ini untuk mensucikan diri, kayak gitu. Nah kemudian gelagat korban untuk korban ingin berteriak pada waktu itu, kemudian pelaku mengatakan, apabila kamu berteriak dan didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Nah karena ancaman seperti itu, korban semakin takut dan terganggu psikisnya, kayak gitu. Kemudian karena hal itu korban mengikuti apa kemauan dari pelaku. Kemudian pada saat membuka baju pelaku, siapa yang membuka itu korban atas dasar ancaman dari pelaku tadi. Oleh karena itu korban mau membuka baju dan celana si pelaku. Kemudian siapa yang membuka celana si korban? Korban memakai rok dan ada legging di sana. Legging itu dibuka, leggingnya korban dibuka oleh pelaku tadi. Dengan apa? Menggunakan jari kaki si pelaku untuk membuka legging korban, kayak gitu. Kemudian ada gestur penolakan, misalnya korban mengarahkan kakinya ke badan pelaku, kemudian korban mulai ke arah kanan. Baik. Kemudian sembari membaca ayat kursi ke korban, kayak gitu. Itu penolakan itu ada. Itu sampai akhir di Islamic Center tetap pelaku mengintimidasi dan melakukan ancaman-ancaman yang serupa. Baik, Mas Andre. Begitu kira-kira. Berarti ada dugaan intimidasi dan juga pemaksaan dari pelaku terhadap korban. Dan Mas Andre, ini berarti korban yang Anda dampingi adalah korban yang pertama, begitu ya Mas? Dan apakah juga sebagai pelapor pertama? Sebagai pelapor pertama. Dan ini sudah apakah hingga saat ini seperti apa yang sudah didapatkan dari pihak kepolisian? Oke, baik. Untuk yang kami atau tim pendamping sudah identifikasi secara paralel, itu kami menemukan sekitar 13 korban, yang dimana kami udah identifikasi secara faktual itu 3 orang yang menjadi saksi di BAP ya, di kasusnya pelapor ini, kayak gitu. Yang dimana yang sudah terdeteksi oleh kami untuk rincian tanggalnya. Yang pertama tanggal 28 September tahun 2024, itu 1 orang korban di tanggal itu. Kemudian di tanggal 1 Oktober tahun 2024, di mana 2 korban di situ, yang di tanggal 1 Oktober dan 28 itu menjadi saksi di BAP-nya si pelapor, kayak gitu. Kemudian terjadi di tanggal 7 yang sebagai pelapor ini, 7 Oktober tahun 2024. Dan tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lainnya juga, Mas. Itu yang kami sedang identifikasi secara paralel dan memberikan dari bukti-bukti yang kita identifikasi kita berikan ke penyidik, kayak gitu. Baik, Mas Andre, saat ini bagaimana kondisi korban yang Anda dampingi? Apakah sudah mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah setempat? Baik, tentu pada saat pemeriksaan korban sudah ditangani oleh psikolog. Tentu itu sudah kami berikan karena ketika korban meminta untuk didampingi oleh kami tim pendamping,
tentu kami menawarkan dan apa yang diinginkan oleh korban itu kami penuhi. Misalnya contoh apabila nanti korban membutuhkan psikolog perempuan, kami penuhi untuk psikolog perempuan misalnya. Kemudian kalau korban setuju didampingi oleh psikolog laki-laki, kami penuhi. Jadi apa dasar kebutuhan dari korban itu kami penuhi semua, kayak gitu Mas. Baik, saat ini kasus masih berjalan di pihak kepolisian. Apa yang Anda harapkan dari pihak kepolisian untuk bisa dilakukan dalam penanganan kasus ini? Baik, tentu yang kami harap dari tim pendamping yaitu proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai SOP tentunya yang pertama. Yang kedua, memperhatikan hak-hak korban gitu. Bukan mengenyampingkan juga hak-hak tersangka dalam ini. Artinya hak-hak korban juga dijamin, begitupun hak-hak dari tersangka juga. Karena ini kan masih asas praduga tak bersalah begitu. Nah, kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Andre Saputra sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang. Kita juga mengharapkan pihak kepolisian bisa dapat menyelesaikan kasus ini dengan sesama. Terima kasih.